members of Group 3. First, I'm Nanda Afrian. Second, Heisa Melia Farma. Third, Irma Zalina Anora. Then Khairunisa Shafrita. Then Adinda Aulia Latifah. Niza Desria Safitri, Ilham Shahputra, and Vindi Shafira. Okay, we will start the presentation. I will explain first material. It is about basic concept of non-test instrument. Okay, measuring instruments in education, when viewed from the data collection procedure, are grouped into two groups, namely measuring instruments in the form of test and non-test instrument. Jadi, pengukuran alat untuk mengukur data dalam pendidikan, jika dipandang dari teknik dalam pengumpulan datanya, bisa dikelompokkan menjadi dua kelompok. Yaitu yang pertama, instrumen test, dan yang kedua, instrumen non-test. Those who are not test at the time of their measurement concerned don't realize that by filling out the non-test measuring instrument, data collection has actually taken place about themselves. Dan instrumen non-test, pada saat pengukuran, subjek yang kita teliti, yang bersangkutan, tidak menyadari bahwa dia sedang diteliti. Atau dalam pengumpulan data, dia tidak sadar bahwa dirinya sedang diteliti, menjadikan objek penelitian. And on the other hand, when using the test taker is fully aware that his abilities are being tested, so that the non-test instrument can be interpreted as a tool to collect comprehensive data. Dan di lain sisi, sedangkan instrumen tes itu subjek penelitian kita itu menyadari sepenuhnya bahwa dirinya sedang dites atau sedang diukur dengan instrumen tes. Sehingga untuk instrumen non-tes ini bisa dikatakan sebagai suatu alat untuk mengumpulkan data yang bersifat komprehensif. This means that non-test instruments can be used to assess various aspects of the respondents, so that they are not only used to assess cognitive aspects, but also affective and psychomotor aspects. Sehingga instrumen non-test ini bisa digunakan untuk mengukur beberapa aspek dari responden, seperti aspek kognitif, kemudian aspek afektif, dan psikomotor. Dan biasanya instrumen non-test ini lebih memudahkan peneliti dalam meneliti aspek afektif dan psikomotor. Okay, we will to next material. It is about attitude scale. This will be explained by Ilham Shahputra. Ilham, time is yours. Okay, the next material is attitude scale. The attitude scale is one form of the type of measure scale used to measure attitude. The form of attitude scale that need to be known in research are. Jadi skala sikap merupakan salah satu bentuk dari tipe skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap. Bentuk-bentuk skala sikap yang perlu diketahui dalam penelitian adalah next. First, Likert scale is used to measure attitudes, opinion, and perception of a person or group of people about social phenomena. In research, this social phenomenon
has been specifically defined by research. Herefiner referred to as research variable. With a Likert scale, the variable to be measured are translated into variable indicator. The rating system in the Likert scale is as follows: favorite item, strongly agree or good, number 5, agree or good, number 4, undecided, number 3, disagree or good, number 2, strongly disagree or good, number 1. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Dalam skala Likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Item favorit, yang pertama itu sangat setuju atau baik, yang keempat setuju atau baik, ragu-ragu, ketiga tidak setuju atau baik, nomor 2, sangat tidak setuju atau baik, nomor 1. Next. Ini adalah contoh, salah satu bentuk contoh dari skala Likert. The second is Goodman scale. With this type of measuring scale, you will get a firm answer, namely yes or no, right or wrong, never or no, positive or negative, and so on. The data obtained can be in the form of interval data or dichotomous ratio, two alternatives. So, if on the Likert scale, there are 1, 2, 3, 4, 5 intervals from the word strongly agree or strongly disagree, then on the Goodman scale, there are only 2 intervals, namely agree or disagree. Example, do you agree with the increase in full price? Agree. B, do not agree. Jadi yang kedua yaitu skala Goodman. Skala pengukuran dengan tipe ini akan didapat jawaban yang tegas, yaitu iya atau tidak, benar atau salah, pernah atau tidak, positif atau negatif, dan lain-lain. Data yang diperoleh dapat berupa data interval atau rasio dikotomi, dua alternatif. Jadi kalau pada skala Likert terdapat interval 1, 2, 3, 4, dan 5 dari kata sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Maka dalam skala Goodman hanya ada 2 interval, yaitu setuju atau tidak setuju. Penelitian menggunakan skala Goodman dilakukan bila ingin mendapatkan jawaban yang tegas terhadap permasalahan yang ditanyakan. Contohnya itu, apakah Anda setuju dengan kenaikan harga BBM? Yang A setuju, B tidak setuju. The Thurston scale. The Thurston scale is a scale that is complied by selection item in the form of an interval scale. Each item has a score key, and when stored, the score key produces equidistant score. The Thurston scale is made in the form of a number of 40 until 50 statements that are relevant to variable to be measured, then a number of experts, 20 until 40, assess the relevance of the statement
to the content or construct to be measured. Yang keempat yaitu skala diferensial. Yang ketiga yaitu skala Thurston. Skala Thurston adalah skala yang disusun dengan memilih butir yang berbentuk skala interval. Setiap butir memiliki kunci skor dan jika diurut, kunci skor menghasilkan nilai yang berjarak sama. Skala Thurston dibuat dalam bentuk sejumlah 40 sampai 50 pertanyaan yang relevan dengan variabel yang hendak diukur. Kemudian sejumlah ahli 20 sampai 40 orang menilai relevansi pernyataan itu dengan konten atau konstruk yang hendak diukur. Next. Example of the Thurston model rating scale is shown below. A value of 1 on the scale above state very irrelevant, while a value of 11 state very relevant. Contoh skala penilaian model Thurston adalah seperti gambar di bawah ini. Itu dari angka 1 sampai 11. Nilai 1 pada skala menyatakan sangat tidak relevan, sedangkan nilai 11 menyatakan sangat relevan. Jadi ini adalah salah satu contohnya. Next. Fourth, differential scale. The differential scale is a scale for measuring attitude, but the form is not multiple choice or checklist, but is arranged in a continuum line where every positive answer are located on the right of the line and very negative answer are located in the left on the line or vice versa. The data obtained by measuring the semantic differential scale is interval data. This form scale is usually used to measure certain attitude or characteristic that a person has. Yang keempat itu skala diferensial. Skala diferensial yaitu skala yang mengukur sikap, tetapi bentuknya bukan pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinu, di mana jawabannya yang sangat positif terletak di bagian kanan garis, dan jawaban yang sangat negatif terletak di bagian kiri garis, atau sebaliknya. Data yang diperoleh melalui pengukuran dengan skala semantik diferensial adalah data interval. Skala bentuk ini biasanya digunakan untuk mengukur sikap atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh seseorang. Next. Example use of the differential semantic scale regarding the principal leader style. Salah satu contohnya yaitu untuk penggunaan skala semantik diferensial mengenai gaya kepemimpinan kepala sekolah. Next. Fifth, rating scale. The scale data obtained through the three kinds of scale stated above are qualitative data that is quantified. Unlike the rating scale, the data obtained are quantitative data or numbers, which are then interpreted in a qualitative sense. Rating scale are more flexible, not only to measure attitude, but can also be used to measure response perception of environmental phenomena, such as scale to measure social status, economy, knowledge, abilities, and others. In the rating scale, the most important thing is the ability to translate alternative answer given by respondent. Example, the comfort
of the Kartini Hospital waiting room. 5, 4, 3, 2, 1. Cleanliness of the parking space of Kartini Hospital. 5, 4, 3, 2, 1. Jadi yang kelima yaitu penilaian atau rating skala. Data-data skala yang diperoleh melalui 3 macam skala yang dikemukakan di atas adalah data kualitatif yang dikuantitatifkan. Berbeda dengan rating scale, data yang diperoleh adalah data kuantitatif atau angka, yang kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Seperti halnya skala lainnya, dalam rating scale, responden akan memilih salah satu jawaban kuantitatif yang telah disediakan. Penilaian ini lebih fleksibel, tidak saja untuk mengukur sikap, tetapi dapat juga digunakan untuk mengukur persepsi responden terhadap fenomena lingkungan, seperti skala untuk mengukur status sosial, ekonomi, pengetahuan, kemampuan, dan lain-lain. Dalam penilaian, yang paling penting adalah kemampuan menerjemahkan alternatif jawaban yang dipilih responden. Contohnya, yang pertama yaitu kenyamanan ruang tunggu RSU Kartini. Jadi ada pilihan dari 5 sampai 1. Kemudian contoh yang kedua, kebersihan ruang parkir RSU Kartini. Ada pilihan dari 5 sampai 1. Oke, that's all from me. Turn back to moderator. Okay, Ilham, thank you for presentation. The next material about checklist will present by Adinda Aulia Latifah. So Dinda, time is yours. Okay, thank you, moderator. I will continue our discussion about checklist. According to Arikunto 2010-29, a checklist is a series of statements, usually in the form of short sentence, in which the respondent being evaluated only needs to put a match mark because it is on a multi-level scale. So, checklist is a series of statements, usually in the form of short sentence, where the respondent simply puts a match mark on the correct choice. Baiklah, yang checklist menurut Arikunto 2010, nomor 9, daftar cocok atau checklist adalah deretan pernyataan yang biasanya berupa kalimat singkat, di mana responden yang dievaluasi tinggal membubuhkan tanda cocok karena dalam skala bertingkat. Selain itu, responden juga diminta untuk memberikan tanda cocok pada pilihan yang tepat. Jadi, daftar cocok atau checklist adalah deretan pernyataan yang biasanya berupa kalimat singkat, di mana responden cukup membuburkan tanda cocok saja pada pilihan yang tepat tersebut. Penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan daftar cek. Dengan menggunakan checklist, peserta didik mendapat nilai apabila kriteria penguasaan kemampuan tertentu dapat diamati oleh penilai. Kelemahan dari cara ini, penilai hanya mempunyai 2 pilihan mutlak, yaitu benar atau salah, dapat diamati atau tidak dapat diamati, baik atau tidak baik. Dengan demikian, tidak terdapat nilai tengah. Namun, daftar checklist lebih praktis jika digunakan mengamati subjek yang jumlahnya besar. Oke, berikut contoh checklist. There are group, subject, presentation that works. Checklist about the activeness of student in group, individual, and question and answer discussion on group material. Put a sign in the appropriate column. Baiklah, berikut contoh checklist pada pembelajaran kubus. Ada beberapa bagian terdiri dari nomor, nama, SB, B, C, K dengan informasi SB merupakan sangat baik, B merupakan baik, C merupakan cukup, K merupakan kurang. Responden dapat mengisi
kolom yang sudah disediakan dengan menambahkan tanda checklist pada kolom yang sudah disediakan. Oke, next. Okay, that's all for me. I will turn back to moderator. Okay, thank you, Adinda, for presentation. Okay, we will move to next material. That's about observation, represented by Keisha Amelia Farma. To Keisha, time is yours. Thank you, moderator. The next non-instrument is observation. Observation is an activity carried out to see the extent to which the implementation of an action has been carried out and to evaluate the accuracy of the action taken. Nah, yang selanjutnya itu adalah observasi. Observasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan suatu tindakan telah dilakukan dan untuk mengevaluasi ketepatan tindakan yang dilakukan. Dengan melalui observasi, seorang peneliti dapat mengetahui tingkah laku nonverbal responden, misalnya dalam kegiatan atau program pendidikan selain di sekolah. Next. Advantages dan disadvantages of using observation. The first, advantages of using observation. First, there are some symptoms that can only be investigated by observation so that the results are accurate and difficult to argue. Nah, terdapat keuntungan dan kelebihan dari penggunaan observasi. Yang pertama itu ada keuntungan, yaitu ada beberapa gejala yang hanya dapat diteliti dengan observasi, sehingga hasilnya lebih akurat dan sulit untuk dibantah. Second, there are respondents who are only willing to take their data only by using observation. For example, because they are too busy and lack of time to fill out the questionnaire. Nah, keuntungan yang kedua itu, ada responden yang hanya bersedia mengambil datanya hanya dengan menggunakan observasi. Misalnya karena terlalu sibuk dan kurang waktu untuk mengisi kuesioner. Here, simultaneous event can be observed and recorded simultaneously by increasing the number of observers. Nah, yang ketiga itu, peristiwa simultan dapat diamati dan direkam secara bersamaan dengan menambah jumlah pengamat. Fourth, there are events that are considered small that can be captured by other data collection tools, which are very important, but can actually be researched through observation. Nah, yang keempat tuh, ada peristiwa-peristiwa yang dianggap kecil yang tidak dapat ditangkap oleh alat pengumpul data lain. Tetapi sebenarnya dapat diungkap melalui observasi. The next is disadvantages of using observation. The first, the result of observation are very depend on the ability of observation in remembering. Nah, kekurangan dari melakukan observasi itu yang pertama adalah hasil pengamatan sangat tergantung pada kemampuan pengamatan dalam mengingat. Kemampuan pengingat ini ternyata dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama itu adalah kemampuan mengingat untuk beradaptasi dengan responden yang akan diamati. Yang kedua, kebiasaan atau pengalaman pengamat dalam melakukan pengamatan. Yang ketiga, keinginan pengamat untuk memperoleh hasil tertentu dalam pengamatannya. Yang keempat, prasangka tertentu terhadap responden yang diamati. Yang kelima, keadaan fisik dan psikologi pengamat. Jika pengamat lelah secara fisik, sakit, mengantuk, marah, dan lain-lain, sulit mendapatkan pengamatan yang cermat. The second is disadvantages in recording. Nah, yang kedua itu kekurangan dalam pencatatan. Misalnya, yang pertama itu kesan umum dari responden yang diamati. Yang kedua itu pengaruh keinginan untuk membantu pengamat.
sehingga ada kecenderungan untuk memberikan penilaian yang menguntungkan. Yang ketiga, efek dari pengamatan sebelumnya, misalnya selalu baik atau selalu buruk. Yang keempat, ada beberapa peristiwa yang sulit diamati, terutama yang menyangkut kehidupan pribadi dan sangat rahasia. The third, observers sometimes come across someone who is well behaved and pleasant, knowing that he or she is being observed. On the other hand, he may act unkindly and unpleasantly to mislead and warn observers. Nah, yang kekurangan yang ketiga itu adalah pengamat terkadang menemukan seseorang yang berperilaku baik dan menyenangkan mengetahui bahwa dia sedang diamati. Di sisi lain, ia mungkin bertindak tidak baik dan tidak menyenangkan untuk menyesatkan pengamat yang tidak diinginkan. There are certain symptoms that can only be observed under certain instrumental conditions, so that if a sudden disturbance occurs, the observation cannot be carried out. Nah, yang terakhir itu adalah ada gejala-gejala tertentu yang hanya dapat diamati dengan kondisi lingkungan tertentu. Sehingga apabila terjadi gangguan secara tiba-tiba, maka pengamatan tidak dapat dilakukan. The next is types of observation. The first is judging from when the observation occurs. The first, direct observation. Direct observation is an observation made to the object at the place where the observed event occurs or takes place. Thus, the observer's ear is dealing directly with the object being observed. Nah, ada beberapa jenis observasi. Yang pertama itu jenis observasi yang dilihat dari waktu terjadinya pengamatan. Pengamatannya itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengamatan langsung dan tidak langsung. Nah, yang pertama itu ada pengamatan langsung. Pengamatan langsung itu adalah pengamatan yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadinya atau berlangsungnya peristiwa yang diamati. Dengan demikian, pengamat berhadapan langsung dengan objek yang diamati. Contohnya itu, guru dapat mengamati peserta didik dalam kelas apakah peserta didik memahami pelajaran yang dijelaskan. The second is indirect observation. Indirect observation is an observation that is not carried out when the observed event occurs or is taking place. Nah, jenis observasi yang kedua itu ada observasi tidak langsung. Observasi tidak langsung adalah observasi yang tidak dilakukan pada saat peristiwa yang diamati itu terjadi atau sedang berlangsung. Contohnya itu peristiwa diamati melalui film, rangkaian slide, atau rangkaian foto. Dengan demikian, pengamat tidak berhadapan langsung dengan objek yang diamati. The second is judging from the device and material observed. The first, systematic observation. Systematic observation is an observation that is carried out using systematic light. This systematic observation has a clear framework or structure. Yang pertama itu ada observasi sistematis. Observasi sistematis itu adalah pengamatan yang dilakukan dengan cara sistematis. Pengamatan sistematis ini memiliki kerangka atau struktur yang jelas, yang memuat faktor-faktor yang akan diamati dan telah dikelompokkan dalam klasifikasi tertentu. Dengan demikian, observasi ini dilakukan dengan menggunakan pedoman observasi sebagai instrumen observasi. The example of systematic observation is Nah, berikut ini adalah contoh dari observasi sistematik.
Terdapat identitas dari objek yang akan diamati, yaitu ada topik diskusi, kelas, mata pelajaran, dan nama siswa yang akan diamati. Pada tabel terdapat kategori-kategori kegiatan yang dilakukan oleh siswa tersebut. Dan pada lesson plan, pengamat akan memberikan nilai untuk setiap kegiatan siswa. Dan terakhir, semua nilai yang akan diperoleh dijumlahkan dan dirata-ratakan. Maka akan dapat disimpulkan dari kegiatan siswa tersebut. Kelebihan dari observasi ini adalah tujuan dari observasi tersebut akan tersusun secara jelas. Dan kekurangannya adalah membutuhkan waktu yang lama jika mengamati hanya satu observer atau satu pengamat. Next. The second is non-systematic observation. This non-systematic observation is carried out by using a blank page for observation, so that the observer must be good at recording important things that occur during the observation process. Nah, yang kedua itu ada observasi non-sistematis. Pengamatan non-sistematis ini dilakukan dengan menggunakan halaman kosong untuk pengamatan, sehingga pengamat harus pandai mencatat hal-hal yang penting yang terjadi dalam proses pengamatan. Jadi, dalam pengamatan ini, pengamat tidak mempersiapkan dan tidak membatasi apa yang akan diamati. Dengan demikian, dalam observasi non-sistematis ini tidak ada pedoman observasi. Kelebihannya adalah dapat dilakukan dalam jangka waktu yang pendek, dan kekurangan dari observasi non-sistematis ini adalah tujuan yang akan diobservasi tidak tersusun dengan jelas. The third type is judging from the role of the observer. Observation are divided into three kinds of observation, namely, first, participant observation. Observation is called participant observation if the person conducting the observation takes part in the life of the person being observed. Nah, yang pertama itu ada observasi partisipan. Observasi disebut observasi partisipan jika orang yang melakukan observasi mengambil bagian dalam kehidupan orang yang diamati. Pengamat bertindak serius sebagai anggota kelompok yang akan diamati. Jadi, peneliti bertindak sebagai pengamat, artinya peneliti bagian dari kelompok yang diteliti. Observasi disebut observasi jika orang melakukan observasi mengambil bagian dari kehidupan si pengamat. Jenis teknik observasi partisipan ini umumnya digunakan oleh orang-orang untuk penelitian eksploratif. The example is a teacher wants to know understanding student about polynomial material. Then the observer or teacher can get question and students present solutions to the problem in front of the class. Contohnya itu adalah seorang guru ingin mengetahui pemahaman siswa tentang materi polinomial. Kemudian pengamat atau guru dapat memberikan pertanyaan dan siswa mempresentasikan solusi masalah di depan kelas. The second is quasi-participant observation. Observation is called quasi-participant observation if the observer pretends to participate in the life of the person being observed. Yang kedua itu pengamatan kuasi partisipan. Observasi disebut kuasi partisipan jika pengamat berpura-pura berpartisipasi dalam kehidupan orang yang akan diamati. Example, an observer wants to know student understanding of polynomial material, then he will present to be a student in the class to observe how student understand polynomial material. Contohnya itu, seorang peneliti atau pengamat ingin mengetahui pemahaman siswa tentang materi polinomial. Kemudian ia akan berpura-pura menjadi siswa di kelas untuk mengamati bagaimana siswa memahami materi polinomial. And the last, non-participant observation. An observation is called a
participant observation if the observer does not participate in the life of the person being observed. Yang terakhir itu pengamatan tidak partisipan. Satu pengamatan disebut pengamatan dan partisipan jika pengamat tidak ikut serta dalam kehidupan orang yang diamati. Artinya, pengamat berada di luar subjek yang diamati dan tidak ikut serta dalam kegiatan yang dilakukannya. Dengan demikian, pengamat akan lebih leluasa mengamati munculnya perilaku tersebut. Example, a teacher who is teaching will observing the behavior of the students who are being taught. Nah, contohnya itu, seorang guru yang mengajar sambil mengamati tingkah laku siswa yang diajar. Next one. Some things that need to be considered by observer in carrying out observation in order to collect data effectively. First, the observer should have sufficient knowledge about the object being observed. Nah, beberapa hal yang diperhatikan oleh pengamat dalam melakukan observasi adalah yang pertama, dalam melakukan observasi, peneliti harus mengetahui atau menguasai pengetahuan tentang peristiwa atau kenyataan yang akan diamati. Second, the observer should understand the purpose of the observation. Yang kedua itu, pengamat harus memahami tujuan dari pengamatannya. Contohnya, sebelum kita melakukan penelitian tindakan di kelas, kita harus mengetahui atau menentukan apa tujuan dari penelitian kita saat melakukan observasi. Third, it is necessary to pay attention to the methods and tools used in recording data. Yang ketiga, perlu memperhatikan metode dan alat yang digunakan dalam pencatatan data. Contohnya itu, dalam melakukan tindakan kelas, kita harus menyiapkan lembar observasi agar mudah dalam melakukan penelitian. Fourth, it is necessary to pay attention to the category of observed symptoms, whether a certain scale is used or simply to record the frequency of occurrence of symptoms without classifying the level. Nah, yang keempat itu perlu diperhatikan kategori gejala yang diamati. Apakah digunakan skala tertentu hanya sekedar mencatat frekuensi terjadinya gejala tanpa mengelompokkan tingkatannya. Fifth, observation and record must be carried out carefully and critically. Try not to let any of the symptoms escape observation. Yang kelima, pengamatan dan pencatatan harus dilakukan secara cermat dan kritis. Cobalah untuk tidak membiarkan gejala apapun luput dari pengamatan. And the last, the recording of each symptom must be done secretly so as not to affect each other. Yang terakhir itu, pencatatan setiap gejala harus dilakukan secara terpisah agar tidak saling mempengaruhi. Saat kita melakukan observasi, terkadang kita menemukan gejala-gejala yang akan diamati dan kemudian kita mencatatnya sebagai catatan lapangan. Untuk mendapatkan data yang objektif, peneliti harus menggunakan alat observasi seperti kamera video. That's all for me. I return back to moderator. Okay, thank you, Kesha, for presentation. We will next material to show about portfolio will be explained by Vindi Shafira. To Vindi, time is yours. Okay, thank you, Nanda. I will continue the presentation. Etymologically, portfolio comes from two words, namely part, sort of report, which means report, and folio, which means full of complete. So portfolio means a complete report of all the activities a person does. In general, a portfolio is a collection of documents of a person, group, institution, organization, company, or the like, which aims to document the development of a process in achieving
the goals that have been set. Jadi secara etimologi, portofolio berasal dari dua kata, yaitu port, singkatan dari report, yang berarti laporan, dan folio, yang berarti penuh atau lengkap. Jadi portofolio berarti laporan lengkap segala aktivitas seseorang yang dilakukannya. Secara umum, portofolio merupakan kumpulan dokumen seseorang, kelompok, lembaga, organisasi, perusahaan, atau sejenisnya yang bertujuan untuk mendokumentasikan perkembangan suatu proses dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Next slide. Benefits of using portfolio. From the student side, 1. Documenting student progress over a period of time. 2. Knowing the parts that are not known to students. 3. Generating self-confidence and motivation for student learning. 4. Encourage student responsibility for learning. 5. Correcting wrong behavior in learning mathematics. Jadi manfaat dari penggunaan portofolio yang pertama dari sisi siswa, yaitu mendokumentasikan kemajuan siswa selama kurun waktu tertentu, biasanya 1 semester atau 1 tahun. Mengetahui bagian-bagian yang belum diketahui siswa, membangkitkan kepercayaan diri dan motivasi untuk belajar siswa, mendorong tanggung jawab siswa untuk belajar, memperbaiki perilaku yang salah dalam belajar, khususnya pembelajaran matematika. From the teacher side, become a teacher's reflection material in carrying out learning. 2. Correcting inappropriate teaching behavior. 3. Helping teachers recognize students' characteristics related to mathematics lessons. 4. Knowing the parts that need to be repaired and repeated. 5. Make it easier to identify students who have potential in mathematics lesson in acceleration or enrichment programs. 6. Facilitate the selection of students who have the potential to take part in math competition activities. Dari sisi guru, keuntungannya 1. Menjadi bahan refleksi guru dalam melaksanakan pembelajaran. 2. Memperbaiki perilaku mengajar yang kurang tepat. 3. Membantu guru mengenal karakteristik siswa berkaitan dengan pelajaran matematika. 4. Mengetahui bagian-bagian yang perlu diperbaiki dan dilakukan, yaitu remedial. 5. Memudahkan mengidentifikasi siswa yang berpotensi dalam pelajaran matematika dalam program akselerasi atau pengayaan. 6. Memudahkan pemilihan siswa yang berpotensi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan lomba matematika. Next slide. Aspects that can be evaluated in the field of mathematics according to Steinmark are as follows: understanding problems, approaches and strategies, relationships, flexibility, communication, curiosity and hypothesis, equality and equity, solutions, testing results, learning mathematics, self-assessment. Aspek-aspek yang bisa dievaluasi dalam bidang matematika menurut Steinmark adalah pemahaman permasalahan, pendekatan dan strategi, hubungan, fleksibilitas, komunikasi, dugaan dan hipotesis, persamaan dan keadilan, penyelesaian, hasil pengujian, pembelajaran matematika, dan asesmen diri. Next slide. According to Gronlund, the portfolio has several advantages, including the following. 1. Student learning progress can be seen clearly. 2. Emphasize the student's best effort has a positive influence on learning. 3.
Comparing current work with the past provides greater motivation than comparing with someone else. 4. Self-assessment skills are developed, leading to the selection of job samples and determining the best choices. 5. Provide opportunities for students to work according to individual differences. 6. Can be clear communicating tool about student learning progress for the students themselves, parents, and others. Menurut Gronlund, portofolio memiliki beberapa keuntungan, antara lain sebagai berikut. 1. Kemajuan belajar siswa dapat terlihat dengan jelas. 2. Penekanan pada hasil pekerjaan terbaik siswa memberikan pengaruh positif dalam belajar. 3. Membandingkan pekerjaan sekarang dengan yang lalu, memberikan motivasi yang lebih besar daripada membandingkan dengan milik orang lain. 4. Keterampilan asesmen sendiri dikembangkan mengarah pada seleksi contoh pekerjaan dan menentukan pilihan terbaik. 5. Memberikan kesempatan siswa bekerja sesuai dengan perbedaan individu. 6. Dapat menjadi alat komunikasi yang jelas tentang kemajuan belajar siswa bagi siswa itu sendiri, orang tua, dan lainnya. Next. The disadvantages of portfolio assessment, among others, are as follows. 1. Requires extra time and work. 2. Portfolio assessment is considered less reliable than other forms of assessment. 3. There is a tendency for teachers to only pay attention to the final achievement so that the assessment process gets less attention. 4. There is no clear assessment criteria. 5. Portfolio assessment is still relatively new, so many teachers, parents, and students don't know and understand it. 6. Difficult to do, especially in the face of national exams. 7. Can trust students if they use a complete and detailed format too often. Jadi kekurangan dari penilaian portofolio yaitu membutuhkan waktu dan kerja ekstra. Penilaian portofolio dianggap kurang reliable dibandingkan dengan penilaian yang lain. Ada kecenderungan guru hanya memperhatikan pencapaian akhir, sehingga proses penilaian kurang mendapat perhatian. Tidak tersedianya kriteria penilaian yang jelas, penilaian portofolio masih relatif baru, sehingga banyak guru, orang tua, dan peserta didik yang belum mengetahui dan memahaminya. Sulit dilakukan terutama menghadapi ujian dalam skala nasional. Dapat menjebak peserta didik jika terlalu sering menggunakan format yang lengkap dan detail. Next. The form of portfolio assessment include the following. 1. Anecdotal notes, which are in the form of special sheets that record all forms of events regarding student behavior, especially during the learning process. This sheet contains the identity of the observed, the time of observation, and a record sheet of the incident. 2. Checklist or checklist, which is a list that has been compiled based on the developmental goals to be achieved by students. 3. An assessment scale that records signs of student development progress. 4. Student responses to questions. 5. Screening tests that are useful for identifying student skills after teaching is done. For example, learning outcome tests, homework, worksheet, field activity reports. Adapun bentuk-bentuk asesmen portofolio yaitu 1. Catatan anekdotal, yaitu berupa lembaran khusus yang mencatat segala bentuk kejadian mengenai perilaku siswa, khususnya selama berlangsungnya proses pembelajaran. Lembaran ini membuat identitas yang diamati, waktu pengamatan, dan lembar rekaman kejadiannya. 2. Checklist atau daftar cek, yaitu daftar yang telah disusun berdasarkan tujuan perkembangan yang hendak dicapai oleh siswa. 3. Skala penilaian yang mencatat isyarat kemajuan perkembangan siswa.
Keempat, respon-respon siswa terhadap pertanyaan. 5. Tes screening yang berguna untuk mengidentifikasi keterampilan siswa setelah pengajaran dilakukan. Misalnya tes sosial belajar, PR, LKPD, dan laporan kegiatan lapangan. Next. Okay, this is the example of portfolio assessment. Di sini ada yang formatnya itu ada satuan pendidikannya yaitu SMA dengan mata pelajaran matematika untuk kelas 10. Tipe portofolionya individual with cooperative group and input and assistance, dengan tujuannya monitor the development of mathematical abilities, skill and communication. Jadi di sini kita okay, that's all from me. I give it back to the moderator. Okay, thank you, Vindi, for presentation. The next material about interview will be explained by Uni Irma Zalina Anora. Kalau Uni Irma dipersilakan. Yeah, interview is one of the non-test assessment tools used to obtain certain information about the respondent's condition by means of one-side questioning, or in the other words, the interview is a way of collecting information materials which is carried out by conducting oral questions and answer unilaterally, face-to-face, and with a predetermined direction and purpose. Ya, wawancara atau interview ini merupakan salah satu alat penilaian non-tes yang digunakan untuk mendapatkan informasi tertentu tentang keadaan responden dengan cara tanya jawab sepihak. Atau dengan kata lain, wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab secara lisan, berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Dikatakan sepihak karena pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ini dalam kegiatan wawancara itu berasal dari pihak pewawancara saja, sementara responden hanya bertugas sebagai penjawab. Atau pertanyaan hanya diajukan untuk subjek evaluasi. Nah, the next purpose of the interview, according to Zainal, 2009, there are four objectives in conducting interviews, namely, first, to obtain information directly to explain a certain thing or situation and condition. Second, to complete a scientific investigation. Third, to obtain data in order to influence a particular situation or person. Nah, tujuan wawancara menurut Zainal ada 3 tujuan dalam melaksanakan wawancara, yaitu pertama, untuk memperoleh informasi secara langsung guna menjelaskan suatu hal atau situasi dan kondisi tertentu. Yang kedua, untuk melengkapi suatu penyelidikan ilmiah. Yang ketiga, itu untuk memperoleh data agar dapat mempengaruhi situasi atau orang tertentu. Next. Interview as assessment tool. As an assessment tool, interview can be used to assess learning outcomes and process. There are 3 aspects that must be considered in conducting interviews, namely, first, the initial stage of conducting interviews aims to condition the interview situation. Second, the use of questions after the initial conditions are quite good, then questions are asked according to the purpose of the interview. Third, recording the result of the interview. The result of the interview should be recorded at the time as not to forget. Nah, wawancara sebagai alat penelitian ini
dapat digunakan untuk menilai hasil dan proses belajar. Ada 3 aspek yang harus diperhatikan dalam melaksanakan wawancara, yaitu pertama, tahap awal pelaksanaan wawancara bertujuan untuk mengkondisikan situasi wawancara. Buatlah situasi yang mengungkapkan suasana keakraban sehingga siswa ini tidak merasa takut dan ia terdorong untuk mengemukakan pendapatnya secara bebas dan benar atau jujur. Yang kedua itu penggunaan pertanyaan. Setelah kondisi awal cukup baik, barulah diajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan tujuan wawancara. Pertanyaan diajukan secara bertahap dan sistematis berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuat sebelumnya. Yang ketiga itu pencatatan hasil wawancara. Hasil wawancara ini sebaiknya dicatat saat itu juga supaya tidak lupa. Selanjutnya, types of interview. First, according to interview respondent. Second, according to interview procedure. Third, according to interview situation. Itu fourth, according to interview plan. Ada 4 jenis wawancara. Yang pertama itu menurut responden interview. Itu tuh dibagi menjadi 2, interview langsung dan tidak langsung. Di mana interview langsung terjadi apabila interview langsung dilakukan dengan interviewer. Sedangkan interview tidak langsung terjadi apabila interview dilakukan untuk mendapatkan data mengenai individu yang lain. Yang kedua, itu menurut prosedur interview. Dibagi menjadi 2 juga, yaitu interview terstruktur dan tidak terstruktur. Interview terstruktur adalah interview yang pertanyaan-pertanyaan interviewnya diajukan secara direncanakan atau rinci dan jelas dijadikan sebagai pedoman interview. Sedangkan interview tidak terstruktur itu interview yang pertanyaan-pertanyaan interviewnya diajukan secara tidak terencana, yang hanya memuat pokok-pokoknya saja. Yang ketiga, menurut situasi interview. Dibagi menjadi interview formal dan informal, di mana interview formal ini terjadi apabila interview dilakukan di sebuah tempat formal dan bersifat resmi. Sedangkan interview informal terjadi apabila dilakukan bukan di sebuah tempat formal dan bersifat tidak resmi, atau seperti percakapan biasa saja. Yang keempat itu menurut perencanaan interview. Dibagi menjadi 2, yaitu interview berencana dan insidental. Interview berencana dilaksanakan apabila interview direncanakan waktu dan tempatnya. Sedangkan interview insidental dilaksanakan secara kebetulan apabila ada kesempatan mengadakan interview. Next. Di interview format, Gunnar Shah reveals that there are 5 stages of interview structure are as follows. First, report. Second, data collection. Third, determining result according to the direction where the client wants. Fourth, presenting various types of problem solving at alternatives. Fifth, generalization and transfer of the learning process. Nah, format wawancara menurut Gunnar Shah mengungkapkan ada 5 tahapan struktur wawancara sebagai berikut. Yang pertama, raport. Itu tuh ditandai dengan ucapan berbahasa basi seperti apa kabar. Nah, yang kedua itu pengumpulan data. Tahap ini merumuskan masalah dan mengidentifikasi hal-hal yang bisa dilakukan dan diberikan kepada klien. Yang ketiga, itu menentukan hasil sesuai dengan arah kemana klien diinginkan. Di mana mengetahui apa yang dikehendaki klien dan bagaimana kalau persoalan tersebut sudah diatasi. Yang keempat itu mengemukakan macam-macam alternatif penyelesaian masalah. Diarahkan pada apa yang klien tentukan setelah menentukan dari macam-macam alternatif. Yang kelima itu generalisasi dan pengalihan proses belajar.
Selanjutnya itu the advantage of the interview are first, interviews can provide information about personal circumstance. This depends on the good relationships between the interviewer and the object. The second, the interviews can be carried out for any age and are easy to carry out. Third, the interviews can be carried out simultaneously with observation. Fourth, more data about individual circumstances are obtained and more precise than observations and questionnaires. Fifth, interviews can create a good relationship between the interviewer and the object. Nah, itu ada keuntungan wawancara, yaitu wawancara dapat memberikan keterangan keadaan pribadi. Hal ini tergantung pada hubungan baik antara pewawancara dengan objek. Yang kedua, wawancara dapat dilaksanakan setiap umur dan mudah dalam pelaksanaannya. Yang ketiga, wawancara dapat dilaksanakan serempak dengan observasi. Yang keempat itu data tentang keadaan individu lebih banyak diperoleh dan lebih tepat dibandingkan dengan observasi dan angket. Yang kelima, wawancara dapat menimbulkan hubungan yang baik antara si pewawancara dengan objek. Finish. Okay, I will continue the interview. Next, the interview function can basically be classified into three major groups. First, as a primary method, when the interview is used as the only data collection tool, or as a method, it is given a prime position in a series of other data collection methods. Fungsi wawancara yang pertama yaitu sebagai metode primer. Apabila wawancara dijadikan satu-satunya alat pengumpulan data atau sebagai metode, itu diberikan kedudukan yang utama dalam serangkaian metode-metode pengumpulan data lainnya. Second, as a complementary method, if it is used as a tool to find information that cannot be obtained by other means. Yang kedua yaitu sebagai metode pelengkap. Jika ia digunakan sebagai alat untuk mencari informasi-informasi yang tidak dapat diperoleh dengan cara lain. Third, as a criterion. The interview method is used by people to test the truth and stability of a data that has been obtained by other means, such as observation, tests, questionnaires, and so on. Used for such purpose, the interview method will be a measuring stone or criteria. Yang ketiga yaitu sebagai kriteria. Metode wawancara digunakan orang untuk menguji kebenaran dan kemantapan suatu data yang telah diperoleh dengan cara lain, seperti observasi, tes, kuesioner, dan sebagainya. Digunakan untuk keperluan semacam itu. Metode wawancara akan menjadi batu pengukur atau kriteria. Next. Disadvantages of the interview as an assessment tool. First, the success of the interview can be influenced by the willingness, ability of the interview. Second, the smoothness of the interview can be influenced by the circumstances surrounding the interview. Third, interviews demand a good and perfect mastery of language from the interviewer. Fourth, the subjective influence of the interviewer can affect the result of the interview. Beberapa kelemahan wawancara sebagai alat penilaian. Yang pertama yaitu keberhasilan wawancara dapat dipengaruhi oleh kesediaan, kemampuan individu yang diwawancarai. Yang kedua, kelancaran wawancara dapat dipengaruhi oleh keadaan sekitar pelaksana wawancara. Ketiga,
Wawancara menuntut penguasaan bahasa yang baik dan sempurna dari pewawancara. Yang keempat, adanya pengaruh subjektif dari pewawancara dapat mempengaruhi hasil wawancara. Next. Interview development steps. A. Formulating goals. B. Formulate the activities or aspects to be assessed. C. Arrange the grid. D. Develop interview guidelines. E. Compile an assessment sheet. Beberapa langkah-langkah pengembangan wawancara. Yang pertama, merumuskan tujuan. Kedua, merumuskan kegiatan atau aspek-aspek yang dinilai. 3. Menyusun kisi-kisi. Keempat, menyusun pedoman wawancara. Dan terakhir, menyusun lembaran penilaian. Next, the sample interview. With objective to obtain information about how to study students at home. Shape 3, respondents are students who get high achievement. Nah, tujuan dari sampel wawancara ini yaitu memperoleh informasi mengenai cara belajar mahasiswa di rumah. Bentuknya bebas, dengan respondennya yaitu mahasiswa yang memperoleh prestasi yang tinggi. Here are some sample questions for interview. First, do students have difficulty understanding the instructions, either direction from the lecturer or instruction from within the LKS? Apakah mahasiswa mengalami kesulitan memahami petunjuk, baik arahan dari dosen atau petunjuk dari dalam SKS? Kedua, when experiencing difficulties, do students try to ask other friends or lecturer? Pada saat mengalami kesulitan, apakah mahasiswa berusaha bertanya kepada teman lain atau kepada dosen? Third, is teacher guidance always needed by students in order to understand the subject matter? Apakah bimbingan guru selalu dibutuhkan mahasiswa agar dapat memahami materi pelajaran? And so on. You can see from the screen. Okay, I return to the moderator. Okay, thank you, Khairunisa. We will next to the last material about questionnaire will be explained by Niza Desria Savitri. To Niza, time is yours. Okay, thank you, Nanda. The last instrument is a questionnaire. Questionnaire atau angket. The first is definition of questionnaire. Questionnaire comes from the Latin, namely questionnaire, which means a series of questions related to the object being assessed with the intention of obtain information or data. Questionnaire berasal dari bahasa Latin yaitu questionnaire yang berarti suatu rangkaian pertanyaan yang berhubungan dengan objek yang dinilai dengan maksud untuk mendapatkan informasi atau data. The questionnaire is a list of questions that must be filled out by the person to be measured, respondent. Questionnaire adalah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur atau responden. To determine the information to be collected, a study of the purpose of developing the questionnaire and interview sheets should be carried out. These goals can be obtained from the proposal for the implementation of activities or tasks. Untuk menentukan informasi yang akan dikumpulkan, harus dilaksanakan kajian tentang tujuan dikembangkannya angket dan lembar wawancara. Tujuan ini dapat diperoleh dari proposal pelaksanaan kegiatan atau tugas. Okay, next. The next is
types of questionnaire. There is 4 types. The first in terms of content, second in terms of type, third in terms of respondents, and the fourth in terms of intermediaries. Jenis-jenis dari kuesioner ada 4. Yang pertama dari segi isi, yang kedua dari segi jenis, yang ketiga dari segi responden, dan yang keempat dari segi perantara. Okay, the first types in terms of content. The first, questionnaire with facts question. Tipe yang pertama dari segi isi, pertama yaitu questionnaire dengan pertanyaan fakta. Pertanyaan fakta adalah pertanyaan yang menanyakan tentang fakta, antara lain jumlah sekolah, jumlah jam belajar, jumlah murid, tinggi, dan berat peserta didik. The second is questionnaire with behavioral question. Yang kedua, questionnaire dengan pertanyaan perilaku. Pertanyaan perilaku adalah pertanyaan yang digunakan apabila peneliti menginginkan informasi tentang tingkah laku responden dalam proses pendidikan. Contoh bentuk pertanyaan perilaku, apakah Anda sering mencontek saat ujian? The third, questionnaire with informational questions. Yang ketiga, questionnaire dengan pertanyaan informasi. Pertanyaan informasi adalah pertanyaan yang digunakan apabila melalui instrumen tersebut peneliti ingin mengungkapkan berbagai informasi atau menggunakan fakta. The fourth, questionnaire with opinion or attitude question. Yang keempat itu questionnaire dengan pertanyaan pendapat atau sikap. Pertanyaan ini berkaitan dengan perasaan, kepercayaan, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan objek yang dinilai. Example, are you disappointed when your teacher give you the number 5 on your report card? Contohnya, apakah Anda kecewa kalau pendidik memberikan angka 5 dalam rapormu? Okay, the second types in terms of type. Yang kedua dari segi jenis. Jenis questionnaire yang pertama, closed questionnaire atau questionnaire tertutup. In a closed questionnaire, alternative answer have been determined. Respondents only choose among the alternatives that have been provided. Pada questionnaire tertutup, alternatif jawaban sudah ditentukan. Responden hanya memilih di antara alternatif yang telah disediakan. Example, do you like math? A, yes. B, no. Contohnya, apakah Anda suka matematika? Pilihan yang pertama, iya. Dan pilihan yang kedua, tidak. The second is combined questionnaire. Questionnaire gabungan. An alternative is provided, and if it is not appropriate, the respondent can present his or her own alternative answer. Pada questionnaire ini disediakan alternatif, dan apabila tidak sesuai, responden dapat mengemukakan alternatif jawabannya sendiri. Example, what subject do you like? A, IPA. B, mathematics. C, write down. Contohnya, pelajaran apa yang Anda sukai? Pilihan yang pertama IPA, pilihan yang kedua matematika, dan pilihan yang ketiga bebas. Responden diminta untuk menuliskan jawabannya sendiri. Oke, the third, open questionnaire atau questionnaire terbuka. Alternatives are not provided. Respondents create their own answer and compose sentence in their own language. Pada questionnaire terbuka, alternatif tidak disediakan. Responden menciptakan sendiri jawabannya dan menyusun kalimat dalam bahasa sendiri. The example, in your opinion, why is math difficult? Contohnya, menurut pendapat Anda, kenapa matematika itu sulit? Okay, the third types, in terms of respondents. Jenis yang ketiga
itu dari segi responden. Terbagi menjadi 2 jenis. The first, direct questionnaire atau questionnaire langsung. Direct questionnaire is questionnaire that is directly answered or filled out by the individual who will be asked for information. Questionnaire langsung adalah questionnaire yang langsung dijawab atau diisi oleh individu yang akan dimintai keterangannya. The second, indirect questionnaire. Yang kedua, questionnaire tidak langsung. Indirect questionnaire are questionnaire that are filled out by other people, namely people who are not subject to the required information. Questionnaire tidak langsung adalah questionnaire yang diisi oleh orang lain, yaitu orang yang tidak dikenai informasi yang dibutuhkan. The example, educators need information about how a child learns at home. This questionnaire was filled out by their parents. Contohnya, pendidik membutuhkan informasi tentang bagaimana cara seorang anak belajar di rumah. Nah, questionnaire ini diisi oleh orang tuanya. Okay, the last types in terms of intermediaries. Jenis yang terakhir itu dari segi perantara. Terbagi menjadi 2 jenis. The first, submitted questionnaire or mail questionnaire. Yang pertama, questionnaire yang dikirimkan atau mail questionnaire. This form of questionnaires is useful if the researchers is constrained by the distance to the respondents. In addition, if using an email system, researchers will find it easier to organize data from the questionnaire. Jadi, kuesioner bentuk ini berguna apabila peneliti terkendala jarak terhadap responden. Selain itu, jika menggunakan sistem email, peneliti akan lebih mudah dalam mengorganisir data dari kuesioner tersebut. The second, direct share questionnaire. Yang kedua, kuesioner yang dibagikan langsung. Respondent will receive the questionnaire directly, and the advantage of these forms is that the time it takes is relatively short. Jadi dalam kuesioner tidak langsung yang dibagikan langsung ini, responden akan menerima langsung kuesioner, dan kelebihan dari jenis ini adalah waktu yang dibutuhkan relatif singkat. Okay, the next is format of questions or statements that appear in questionnaire. Selanjutnya, format pertanyaan yang akan muncul dalam questionnaire atau angket. The first, the form of a short question or statement. We put a check mark in the appropriate place. Format yang pertama, bentuk pertanyaan singkat yang jawabannya juga singkat. Misalnya, dengan memberikan tanda checklist pada tempat yang sesuai. Yes or no. Okay, the second, sometimes there are a number of questions, each of which must be given a short answer, including, have you ever used the following equipment in your studies? Oke, yang format yang kedua, kadang-kadang ada sejumlah pertanyaan yang masing-masing harus diberi jawaban singkat. Contohnya, dalam pembelajaran pernahkah Anda menggunakan peralatan berikut? Berikan tanda checklist pada tempat yang sesuai. Okay, the third, the answer of the question is chosen from a number of alternatives that have been provided. Format yang ketiga, jawaban pertanyaan dipilih dari sejumlah alternatif yang sudah disediakan. For example, what role do you hold in the following research activities? Put a check mark in the appropriate place. Contohnya, peran apa yang Anda pegang pada kegiatan penelitian berikut? Berikan tanda checklist pada tempat yang sesuai. Nanti responden akan memberikan tanda checklist yes or no.
The fourth, go one step further with short answer question. Format yang keempat, selangkah lebih maju pertanyaan dengan jawaban singkat. For example, contohnya untuk pertanyaan ini, STS itu sangat tidak setuju, TS tidak setuju, Oke, berikut adalah contoh dari selangkah lebih maju pertanyaan dengan jawaban singkat. The fifth format, directly compare a person preference for an object based on impressions. Format yang kelima, membandingkan secara langsung kesukaan seseorang terhadap suatu objek berdasarkan pada kesan. For example, from several teachers, how do you feel about the following? Write down the numbers according to your impressions. 5 for the best, 4 for the good, 3 for the good, 2 for the pure, and 1 for the very best. Not enough. Contohnya, dari beberapa guru, bagaimana kesan Anda mengenai hal berikut? Tuliskan angka yang sesuai dengan kesan Anda. 5 untuk paling baik, 4 untuk baik, 3 untuk cukup, 2 untuk kurang, dan 1 untuk sangat kurang. Okay, the last, semantic differential question. Format yang keenam yaitu pertanyaan semantik diferensial. This type of statement is increasingly being used in assessment or research activities. This statement uses a scale intended to measure the intensity of the answer or respondent. Respondents were asked to rate an object based on a monopolar or bipolar rating scale. Jadi pertanyaan jenis ini semakin sering digunakan dalam kegiatan penilaian ataupun penelitian. Pertanyaan ini menggunakan skala yang ditujukan untuk mengukur intensitas jawaban atau responden. Responden diminta untuk memberi penilaian terhadap suatu objek berdasarkan skala penilaian yang monopolar atau bipolar. Okay, this is the example. Biasanya kategori atau skala yang digunakan adalah 5-12. Reaksi individual terhadap bersekolah dapat dikategorikan dalam 5 kategori sampai dengan 12 kategori. Nah, semakin banyak kategori yang harus diisi, semakin tajam dan teliti pemberian tanggapan tersebut. Kemudian, membandingkan pemberian nilai pada ujian semester yang menggunakan skala, yaitu lulus dan tidak lulus, dengan yang mengharapkan penilaian 1 sampai 1000 daripada penilaian lulus atau tidak lulus. Okay, next. The next is formulation rules for developing test or attitude skills must apply to questionnaire writing. Selanjutnya adalah kaidah perumusan untuk pengembangan tes pada penulisan angket. Kaidah perumusan untuk pengembangan tes ataupun skala sikap sebagian besar berlaku juga pada penulisan angket. Among the rules, namely, first, use short and simple question or statements. Second, avoid using words that have the same meaning. Third, avoid questions that lead to certain choice. Fourth, avoid the appearance of answer that are guesswork or conjecture. Fifth, avoid double targeted question. Sixth, avoid presumption question. A presumption question is one that is posed to someone in the absence of experience about it. Di antara kaidahnya yaitu yang pertama,
menggunakan pertanyaan yang pendek dan sederhana. Yang kedua, menghindari penggunaan kata-kata yang sama artinya. Yang ketiga, menghindari pertanyaan yang mengarahkan pada pilihan tertentu. Yang keempat, menghindari munculnya jawaban yang sifatnya perkiraan atau dugaan. Yang kelima, menghindari pertanyaan yang bersasaran ganda. Dan yang terakhir, menghindari pertanyaan yang lancang. Nah, pertanyaan yang lancang adalah pertanyaan yang disampaikan pada seseorang, padahal pengalaman tentang hal itu belum ada. Next. Criteria that need to be considered in compiling question. Selanjutnya adalah kriteria yang perlu diperhatikan dalam menyusun butir-butir pertanyaan. In compiling these items, the criteria that need to be considered are, dalam menyusun butir-butir ini, kriteria yang perlu diperhatikan adalah, yang pertama, the initial question of the questionnaire begin with easy to answer items. Pertanyaan awal dari angket dimulai dengan butir-butir yang mudah dijawab. The second, try to line up questions starting with general question and continue with specific question. Yang kedua, upayakan agar pertanyaan dideretkan mulai dari pertanyaan yang umum dan dilanjutkan dengan pertanyaan yang khusus atau spesifik. The third, the flow of questions in a questionnaire book doesn't cause a leap of thought. So the author is expected to formulate the last question on the first attempt to move logically to the next question. Yang ketiga, alur pertanyaan dalam satu buku angket tidak menimbulkan loncatan berpikir, sehingga penulis diharapkan merumuskan pertanyaan terakhir pada tema pertama, bergerak logis pada pertanyaan tema berikutnya. The fourth, items that are nice to know should be avoided. Yang keempat, butir yang sifatnya nice to know agar dapat dihindari. The fifth, questions that are sensitive or taboo as far as possible are listed at the end of the questionnaire. Yang kelima, pertanyaan yang sensitif atau tabu sebisa mungkin dicantumkan di akhir angket. The sixth, do not forget to include general instruction at the beginning of the questionnaire and the special instruction at the beginning of the items that must be done specifically. Yang keenam, jangan lupa mencantumkan petunjuk umum pada bagian awal buku angket dan petunjuk khusus pada awal butir-butir yang harus dikerjakan secara khusus. Nah, pada umumnya susunan butir-butir dalam buku angket mengikuti urutan sebagaimana terdapat pada kisi-kisi pengembangan angket. Okay, that's all for me. Turn back to the moderator. Nanda, sorry, I cut your presentation. I think you must close your presentation because our time is enough, and we will continue hari Kamis nanti ya. Okay. Sudah pas, Miss. Sudah habis materinya, Miss. Enggak, tanya jawab, discussion about this material and discussions and give a sample and etc. Disambung Kamis. Oke, Miss. Thank you, Miss. Kami kira tadi cukup, Miss. Enggak, ini harus diskusi dulu, ya. Enggak, nanti teman-temannya enggak ngerti. Oke, silakan. Please close your presentations. Okay, Miss. Thank you all for the participation today. Sorry for mistakes from our group. We close the session. We say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you for this presentation for the second group, third group, I think, and we will continue it to discuss about this topic. And I think I have the next schedule to meet with some teachers in some school, and I think I want to end this meeting. Thank you for all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss.